Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gempa bumi. Jadi, gempa bumi ialah getaran permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam. Dilihat dari intensitasnya, ada dua macam gempa, yaitu yang pertama makroseisme, yaitu gempa yang intensitasnya besar dan dapat diketahui tanpa menggunakan alat. Yang kedua yaitu mikroseisme, yaitu gempa yang intensitasnya kecil dan hanya dapat diketahui dengan menggunakan alat perekam. Hal ini mengenai gempa bumi perlu diselidiki agar akibat yang ditimbulkannya dapat diramalkan dan upaya penanggulangannya dapat dilakukan. Ilmu yang mempelajari gempa bumi, gelombang-gelombang seismik, serta perambatannya disebut seismologi. Dalam kajian seismologi, ini diperlukan berbagai alat. Salah satu alat yang terpenting ialah seismograf, atau alat untuk mencatat gempa. Ada dua macam seismograf, yaitu seismograf horizontal dan seismograf vertikal. Seismograf horizontal yaitu seismograf yang mencatat getaran bumi pada arah horizontal. Sedangkan seismograf vertikal yaitu seismograf yang mencatat getaran bumi pada arah vertikal. Besaran magnitudo gempa yang didasarkan pada amplitudo gelombang tektonik dicatat oleh seismograf dengan menggunakan skala Richter. Pada pembagian skala Richter, yaitu pada skala 2,0 sampai 3,4, dicirikan dengan tidak terasa tetapi terekam seismograf. Pada skala 3,5 sampai 4,2, cirinya hanya terasa oleh beberapa orang. Pada skala 4,3 sampai 4,8, cirinya itu terasa oleh banyak orang. Skala 4,9 sampai 5,4 terasa oleh semua orang. Skala 5,5 sampai 6,1 sedikit merusak bangunan. Skala 6,2 sampai 6,9 itu cirinya merusak bangunan. Pada skala 7,0 sampai 7,3 rel kereta api bengkok. Pada skala 7,4 sampai 7,9 skalanya cirinya yaitu kerusakan yang sangat hebat. Pada kurang lebih skala 8,0 itu kerusakan yang luar biasa. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditemukan beberapa cara untuk mengetahui pusat gempa, yaitu dengan menggunakan hasil pencatatan seismograf, yaitu satu seismograf vertikal, satu seismograf horizontal yang berarah utara sampai selatan, dan satu lagi seismograf horizontal yang berarah timur barat. Dengan tiga seismograf ini akan ditemukan letak epicentrum. Yang kedua yaitu dengan menggunakan tiga tempat yang terletak dalam satu homosiesta. Ketiga tempat yang terletak dalam satu homosiesta itu dihubungkan, kemudian ditarik garis sumbu pada garis yang menghubungkan tempat-tempat pencatatan. Pada yang ketiga itu dengan menggunakan tiga tempat yang mencatat jarak epicentrum. Cara ini dicari dengan rumus Laska, yaitu jarak epicentrum sama dengan selisih waktu pencatatan gelombang primer dengan gelombang sekunder dalam satuan menit, terus dikali 1 megameter. Misalnya, kota X mencatat jarak epicentrum 5.000 km. Kota Y mencatat jarak epicentrum 7.000 km. Kota Z mencatat jarak epicentrum 4.000 km. Dengan data 3 epicentrum di 3 kota, kemudian kita ambil peta yang sesuai skalanya. Letak epicentrum akan didapat dari perpotongan 3 lingkaran. Dengan diketahuinya pusat-pusat gempa akan bermanfaat dalam pembangunan di daerah yang rawan gempa.
Di Jepang misalnya, di daerah yang sering terjadi gempa, rumah-rumah dan gedung-gedung telah dibangun dengan konstruksi yang lebih tahan terhadap gempa dan masyarakatnya telah dilatih cara-cara menyelamatkan diri dari bahaya gempa. Dengan demikian, bahaya yang lebih besar dapat diatasi. Memang tidak mungkin mencegah terjadinya gempa, tetapi dengan kemajuan ilmu dan teknologi setidaknya dapat mengurangi bahaya yang ditimbulkan. Bila terjadi gempa bumi di laut dengan kekuatan di atas 7,0 skala Richter, dapat menimbulkan gelombang tsunami yang mengancam korban manusia, seperti di Aceh tahun 2004 dengan korban lebih dari 200.000 orang, dan di Pangandaran tahun 2006 lebih dari 700 orang. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, mari kita simak video ini. Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai bencana gempa bumi. Apa itu gempa? Gempa adalah pergerakan permukaan bumi akibat gelombang yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam lapisan bumi. Mengapa di Indonesia sering terjadi gempa bumi? Gempa bumi sering terjadi di Indonesia karena letak Indonesia yang berada di jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Tahukah kamu bahwa bumi memiliki lapisan? Ya, bumi merupakan planet yang memiliki struktur lapisan bumi yang terdiri dari lapisan bawah dari tempat kaki kita berpijak sampai kepada inti dalam bumi. Lempeng bumi mempunyai 4 lapisan, diantaranya 1. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan struktur lapisan bumi bagian paling luar dari planet bumi. Lapisan ini berfungsi sebagai tempat tinggal semua makhluk hidup. 2. Mantel bumi. Lapisan mantel bumi ini merupakan lapisan yang paling tebal, serta memiliki kandungan magma yang sering kita lihat ketika terjadi erupsi gunung meletus. 3. Inti luar. Inti bumi merupakan bagian terdalam dari struktur lapisan bumi ke bawah, terdiri dari bahan besi dan nikel yang sangat panas dan cair. 4. Inti dalam. Lapisan inti dalam merupakan pusat terdalam dari inti bumi, tersusun dari material yang bersifat pejal atau keras dan ditutupi oleh struktur cairan ketal dengan suhu yang tinggi. Lempeng tektonik adalah lapisan terluar bumi kita, terbuat dari suatu lempengan tipis dan keras yang masing-masing saling bergerak relatif terhadap yang lain. Gerakan ini terjadi secara terus-menerus sejak bumi ini tercipta hingga sekarang. Di bumi terdapat 7 lempeng utama, dan lempeng-lempeng litosfer ini mengapung di atas astenosfer. Mereka bergerak relatif satu dengan yang lainnya di batas-batas lempeng, sehingga mengakibatkan gempa bumi, aktivitas vulkanik, pembentukan gunung, dan palung samudra. 7 lempeng besar tektonik di dunia: lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, lempeng Afrika, lempeng Amerika Utara, lempeng Amerika Selatan, dan lempeng Antartika. Lempeng tektonik di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Tahukah kamu mengapa lempeng tektonik bergerak? Lempeng tektonik dapat bergerak karena kepadatan relatif litosfer samudra dan karakter astenosfer yang relatif lemah. Pelepasan panas dari mantel sebagai sumber asli dari energi yang menggerakkan lempeng tektonik. Kelebihan kepadatan litosfer samudra yang membuatnya menyusup ke bawah di zona subduksi adalah sumber terkuat pergerakan lempengan. Sudah tahukah kenapa terjadi gempa bumi? Ya, karena lempeng bergerak, maka terjadi penyimpanan energi pada lapisan bumi, dan saat tidak kuat, maka energi terlepas dan terjadilah gempa bumi. Batas-batas lempeng. 1. Divergen. 2 lempeng saling bergerak menjauh satu sama lain. Pada lempeng samudra, proses ini menyebabkan pemekaran dasar laut. Sedangkan pada lempeng benua, proses ini akan menyebabkan terbentuknya lembah retakan akibat adanya celah antara kedua lempeng yang saling menjauh tersebut.
Contohnya adalah mid-oceanic ridge dan zona retakan. 2. Konvergen. Dua lempeng yang saling bertumbukan satu sama lain sehingga membentuk zona subduksi. Dan jika salah satu lempeng tersebut bergerak di bawah yang lain, akan mengakibatkan terbentuknya palung. Contohnya adalah pegunungan Andes di Amerika Selatan. 3. Transform. Pergerakan lempeng bumi yang mengalami gesekan satu sama lain secara menyamping di sepanjang sesar transform. Contohnya adalah sesar San Andreas di California. Gempa bumi berdasarkan penyebab. Berikut adalah jenis penyebab terjadinya gempa bumi. 1. Gempa tektonik. Gempa tektonik ini terjadi akibat bergeraknya lempeng atau kerak bumi. Tiap-tiap lapisan memiliki kekerasan dan massa jenis yang berbeda satu sama lain. Lapisan kulit bumi tersebut mengalami pergeseran akibat arus konveksi yang terjadi di dalam bumi. Karena gesekan antar lempeng inilah yang menyebabkan gempa, dan ini yang paling sering terjadi selama ini. 2. Gempa vulkanik. Sesuai dengan namanya, gempa vulkanik atau gempa gunung api ini merupakan peristiwa gempa bumi yang disebabkan oleh gerakan atau aktivitas magma dalam gunung berapi. Gempa ini dapat terjadi sebelum dan saat letusan gunung api. Getarannya kadang-kadang dapat dirasakan oleh manusia dan hewan sekitar gunung berapi itu berada. 3. Gempa runtuhan. Gempa ini merupakan gempa bumi yang terjadi karena adanya runtuhan tanah atau batuan. Lereng gunung atau pantai yang curam memiliki energi potensial yang besar untuk runtuh. Juga sering terjadi di kawasan tambang akibat runtuhnya dinding atau terowongan pada tambang-tambang di bawah tanah, sehingga dapat menimbulkan getaran di sekitar daerah runtuhan. Namun dampaknya tidak begitu membahayakan. Justru yang bahaya adalah akibat timbunan batuan atau tanah longsor itu sendiri. Gempa bumi berdasarkan gelombang. 1. Gelombang primer. Gelombang primer disebut juga dengan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang merambat di permukaan bumi. Gelombang ini merambat dengan kecepatan yang sangat cepat, yaitu 7,14 km per detik, dan getaran ini biasanya berasal dari pusat hiposentrum. 2. Gelombang sekunder. Gelombang sekunder atau gelombang transversal adalah getaran yang merambat di permukaan bumi. Akan tetapi, kecepatan gelombang sekunder ini lebih lambat dari gelombang primer. Gelombang sekunder tidak bisa merambat pada permukaan bumi yang cair atau lapisan cair. Berdasarkan kedalaman gempa bumi. 1. Gempa bumi dalam. Kedalaman gempa bumi ini lebih dari 300 km di bawah permukaan laut. 2. Gempa bumi menengah. Kedalaman gempa bumi ini antara 100 sampai 300 km di bawah permukaan laut. 3. Gempa bumi dangkal. Kedalaman gempa ini kurang dari 100 km di bawah permukaan laut. Alat untuk mengukur gempa bumi. Seismograf adalah alat atau sensor getaran yang dipergunakan untuk mendeteksi getaran pada permukaan tanah. Dengan menggunakan alat ini, manusia bisa mendeteksi kekuatan getaran dan arah yang akan dilewati getaran tersebut. Proses gempa bumi. Gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan, dan tekanan ini disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama, tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempeng, dan pada saat itulah gempa bumi terjadi. Gempa bumi yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan lempeng kompresional dan translasional. Karakteristik gempa bumi. 1. Berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. 2. Lokasi kejadian tertentu. 3. Akibatnya dapat menimbulkan bencana. 4. Berpotensi terulang lagi. 5. Belum dapat diprediksi. 6. Tidak dapat dicegah, tetapi akibatnya dapat dikurangi. Akibat gempa bumi. Berikut adalah dampak terjadinya gempa bumi. 1. Longsor. Gempa bumi dapat mengakibatkan terjadinya getaran atau goncangan di permukaan bumi yang bisa menyebabkan bencana lain. Dan getaran tersebut juga bisa mengakibatkan tanah dan batuan keluar
dan menyebabkan tanah longsor. 2. Tsunami. Gempa bumi adalah faktor utama yang menyebabkan bencana besar lain seperti tsunami. Gempa yang memicu terjadinya tsunami adalah gempa tektonik. Semakin besar kekuatan gempa, maka akan semakin besar pula kekuatan tsunami. Selain kekuatan, juga seberapa dekat jarak pusat dengan laut. 3. Banjir. Getaran bisa menyebabkan keluarnya air waduk, danau menjadi rusak, sehingga tidak bisa menampung air. Dengan begitu, air akan mengalir memenuhi daerah sekitar yang lebih rendah. 4. Kebakaran. Getaran saat gempa juga bisa menyebabkan kebakaran yang diawali dengan robohnya bangunan. Karena kerusakan pada bangunan akan mengakibatkan terputusnya aliran listrik dan kebocoran tabung gas. 5. Kerusakan lingkungan. Getaran yang dihasilkan gempa bumi dapat merusak keadaan lingkungan sekitar, seperti rusaknya rumah-rumah warga, gedung-gedung, dan menyebabkan terkikisnya lapisan tanah. 6. Kerusakan bangunan. Bangunan yang berada di atas tanah bisa hancur atau roboh karena getaran yang dihasilkan oleh gempa bumi. Semakin besar kekuatan, maka kerusakan ini juga semakin besar pula. 7. Terjadinya korban jiwa. Saat terjadi gempa bumi, seseorang berpotensi untuk terkena runtuhan-runtuhan bangunan yang roboh, atau bisa juga terperangkap di dalam sebuah gedung atau bahkan terseret arus saat terjadi tsunami. Siaga bencana saat gempa bumi. Dari penjelasan tentang gempa bumi di atas, kita sudah mengetahui bahaya gempa bumi. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi bencana gempa bumi? Terdapat 3 tahapan dalam menghadapi bencana gempa bumi, yaitu 1. Pra-bencana, yang meliputi mengetahui dan mempelajari sosialisasi tentang penyebab gempa bumi, memperhatikan sistem peringatan dini, dan membuat sistem peringatan dini mandiri seperti mengikat benda-benda yang tergantung dengan kuat, melaksanakan dan mengikuti simulasi, menyiapkan tas siaga bencana, dan membuat konstruksi rumah tahan gempa. 2. Saat bencana. Saat di dalam rumah, berlindunglah di bawah meja, dan apabila tidak ada meja, lindungilah kepala menggunakan bantal. Di dalam lift. Jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi. Jika sudah terlanjur terjebak di lift, segera hubungi manajer gedung dengan menggunakan interfon jika tersedia. Saat kamu di sekolah dan ketika gempa bumi sudah mereda, segera keluarlah secara berurutan dan carilah tempat yang lapang. Saat di gunung atau di pantai, jika ada tanda-tanda tsunami yang tampak, cepatlah mengungsi ke daratan yang lebih tinggi. Saat kamu berada di luar rumah, jangan panik dan hindari bahaya dari reruntuhan gedung ataupun papan reklame dan ikuti semua petunjuk dari petugas atau satpam. Ketika di dalam mobil, jauhi persimpangan. Pinggirkan dan hentikan mobil di tempat yang terbuka, kemudian keluarlah dengan segera dan ikuti instruksi dari radio mobil. Saat di kereta api, peganglah erat pada tiang atau kursi kereta sehingga tidak akan terjatuh seandainya kereta berhenti secara mendadak. 3. Setelah bencana gempa bumi. Periksa kondisi keluarga dan sekitar. Laporkan kejadian, kerugian, serta korban orang hilang. Bangun kembali bangunan yang sudah rusak dengan konstruksi bangunan tahan gempa. Jauhi bangunan yang sudah retak-retak dan tidak aman. Bersama, memperbaiki rumah atau kerusakan sarana dan prasarana di sekitar wilayah bencana. Nah teman-teman, terima kasih sudah menyimak penjelasan mengenai proses terjadinya gempa bumi ini dengan baik. Semoga dapat meningkatkan pengetahuan teman-teman semua ya. Sampai jumpa! Baik, itulah tadi pembahasan tentang gempa bumi yang saya ambil dari channelnya Pendidikan Geografi UMS Official. Atas
kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.